Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Adelia Safira, selaku mahasiswi dari Politeknik Keuangan Negara STAN, akan mempresentasikan mengenai kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang ditujukan kepada wajib pajak UMKM. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan peraturan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto atau omset tertentu. Kebijakan ini seringkali dikenal dengan istilah PPh final UMKM. Mengapa istilah tersebut dikaitkan dengan peraturan pemerintah ini? Karena target pemerintah dari dilaksanakannya kebijakan ini adalah para wajib pajak yang bergerak di bidang usaha seperti bidang usaha jasa, industri maupun dagang dengan batasan tertentu penghasilan bruto yang diperolehnya, yaitu maksimal 4,8 miliar rupiah per tahun. Hal ini menjadi indikator apakah seorang wajib pajak dapat dikategorikan menjadi wajib pajak UMKM atau tidak. Pada pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, wajib pajak tersebut terbagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak badan ini dapat berbentuk seperti koperasi, persekutuan komanditer, firma, maupun perseroan terbatas. Untuk persekutuan komanditer dan firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi dengan keahlian khusus yang menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti notaris, dokter, dan lain-lain, dikecualikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan penghitungan pajaknya menggunakan tarif pajak umum pada pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada dasarnya, kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini dibuat untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, yakni dengan diperbolehkannya menggunakan metode pencatatan penjualan sebagai ganti dari kewajiban pembukuan, sehingga wajib pajak yang tidak memahami pembukuan berdasarkan akuntansi akan menjadi dimudahkan dengan adanya kebijakan ini. Selain itu, wajib pajak akan dimudahkan dalam menghitung pajak penghasilannya dengan hanya mengalihkan tarif pajak final sebesar 0,5% dari total omset yang diperolehnya. Tarif ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan tarif yang berlaku sebelumnya di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yaitu sebesar 1% dari total omset yang diperoleh. Dengan dilakukannya hal ini, diharapkan wajib pajak akan terdorong untuk turut serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan menyelenggarakan atau mengembangkan kegiatan usahanya, serta dapat memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi kepada negara melalui pajak. Walaupun kebijakan ini terkesan memberi kemudahan kepada wajib pajak, bukan berarti peraturan pemerintah ini memberikan keringanan bagi kewajiban perpajakan untuk wajib pajaknya menjadi lebih kecil dari perhitungan pajak dengan tarif pada umumnya yang berada di pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mekanisme wajib pajak yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini yaitu akan tetap dibebani pajak penghasilan walaupun kegiatan usaha mereka dalam keadaan rugi. Karena balik lagi, yang dijadikan dasar penghitungan pajak penghasilan pada peraturan ini adalah dari total omsetnya, berbeda dengan wajib pajak yang menggunakan tarif pajak pada umumnya. Ilustrasinya seperti berikut. Misalnya, wajib pajak badan A pada tahun 2020 bulan Januari memperoleh total omset sebesar 100 juta rupiah, sementara biaya yang dikeluarkannya atas total omset tersebut sebesar 200 juta rupiah.
jika dia menggunakan tarif pajak pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, ia akan tetap dikenai pajak sebesar 0,5% dari total omsetnya atau sebesar 5 juta rupiah. Namun jika dia menggunakan tarif pajak pada umumnya, karena dalam keadaan rugi, biayanya lebih besar daripada total omset yang diperolehnya, maka dia tidak akan dikenai pajak penghasilan. Maka dari itu, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini sifatnya opsional, sehingga wajib pajak UMKM dapat memilih apakah ingin menggunakan tarif pajak berdasarkan peraturan ini atau menggunakan tarif pajak umum dalam menghitung kewajiban perpajakan penghasilannya. Meskipun begitu, wajib pajak tidak dapat seenaknya berpindah lajur ketika ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 ini dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan tarif pajak pada umumnya yang berada di pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Karena dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditegaskan bahwa wajib pajak yang telah memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak lagi dapat memanfaatkan tarif pajak 0,5% yang berada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Maka dari itu, pemilihan pemanfaatan tarif 0,5% ini harus dipikirkan dengan matang oleh wajib pajak tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan finansial yang dimilikinya maupun kemampuan administrasi perpajakan dari wajib pajak tersebut. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, wajib pajak UMKM di sini tidak selamanya dapat menggunakan tarif pajak 0,5% untuk menghitung pajak penghasilannya. Karena pada pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa terdapat jangka waktu pemanfaatan peraturan ini, yaitu 7 tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun pajak untuk wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer dan firma, serta 3 tahun pajak untuk wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas. Jangka waktu tersebut mulai dihitung sejak peraturan ini disahkan, yaitu pada bulan Juli tahun 2018, bagi wajib pajak yang sebelumnya telah terdaftar. Namun, untuk wajib pajak yang baru terdaftar setelah peraturan ini disahkan, jangka waktu tersebut dimulai sejak tahun pajak yang bersangkutan tersebut dimulai. Jangka waktu ini tidak dapat diperpanjang, sehingga wajib pajak yang telah melewati jangka waktu pada peraturan ini harus beralih dari metode pencatatan menuju metode pembukuan, serta menghitung perpajakannya dari awalnya menggunakan tarif 0,5% menuju menggunakan tarif umum pada pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Wajib pajak dengan kriteria yang sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak secara otomatis dapat memanfaatkan peraturan ini. Karena sebelum itu, wajib pajak harus melakukan pengajuan permohonan surat keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dapat dilaksanakan secara langsung dengan mengunjungi kantor pelayanan pajak terdaftar atau secara online dengan mengakses laman DJP online yaitu di www.pajak.go.id. Dengan adanya surat keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini, maka seterusnya wajib pajak dapat memanfaatkan ketentuan dalam peraturan ini sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tadi. Sekian presentasi saya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang ditujukan kepada wajib pajak UMKM. Mohon maaf atas segala kekurangan. Diharapkan dari presentasi ini dapat memberi manfaat kepada semua orang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.